Assalamualaikum. Hai sahabat semua. Saya kembali membawa cerita baru berjudul Nikah Kilat. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, klik tombol subscribe dulu ya, dan tekan tombol loncengnya biar tidak pernah ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Kita langsung saja mulai bab pertama dengan judul Permintaan Terakhir. Suasana satu ruang kamar rumah sakit mendadak sangat ramai. Dokter keluar masuk ruang perawatan VIP. Sosok pria tampan berlari menuju ruang VIP dengan raut wajah yang panik dan sedikit pucat. Dia baru saja datang dari rumahnya yang berada di luar negeri, di mana ia baru saja mendirikan cabang perusahaannya 2 tahun lalu. Mau tidak mau, ia harus berada di sana untuk memantaunya. Jadi perusahaannya yang di tanah air, ia minta tolong pada sahabat sekaligus orang kepercayaannya. Tadi saat ia meeting, ada kabar dari kakaknya bahwa ayahnya sedang kritis. Tidak perlu berpikir lama, ia langsung meminta asistennya untuk menghubungi bandara bahwa ia ingin segera pergi ke tanah air dengan pesawat pribadinya. Pintu ruang rawat VIP terbuka. Semua yang ada di dalam ruang itu menoleh ke arahnya. Wanita parubaya, wajahnya penuh dengan air mata, berjalan ke arahnya. "Ethan, ayahmu," kata wanita itu. "Ayahmu ingin bicara, Nak," lanjut wanita itu. Pria yang bernama Ethan itu mengangguk dan berjalan ke arah ranjang di mana ayahnya terbaring lemah. Dengan jarum infus menancap di tangan kanannya dan selang oksigen di hidungnya. Segera diraihnya tangan lemah ayahnya dan mengecup punggung tangan ayahnya. "Ayah, ini Ethan," katanya dengan suara bergetar. Perlahan genggaman tangan ayahnya pada Ethan semakin erat. Ethan sangat sayang pada ayahnya. Ayahnya adalah kiblatnya dalam menjalankan bisnis selama ini. Ayahnya adalah sosok guru baginya. Ayahnya pula yang selalu mendukung setiap ide dan usaha yang selama ini ia jalankan. Meski dulu sempat merenggang hubungannya karena satu masalah, dan itu adalah kesalahannya. Ethan, panggil ayahnya dengan sedikit terbata di setiap katanya. "Iya ya," jawab Ethan. "Ayah ingin sekali melihatmu menikah sebelum ayah pergi," kata ayahnya sambil memegang erat tangan Ethan. "Ayah ngomong apa sih? Ethan akan menikah kalau ayah sudah sembuh," kata Ethan. Ayahnya menggeleng lemah. "Tidak, Nak. Ayah ingin melihatmu menikah hari ini juga," kata ayahnya. Ethan bingung. Menikah dengan siapa? Pasti saja dia tidak punya. Dekat dengan wanita juga tidak. Terus menikah dengan siapa? Ethan memandang ibundanya. Bundanya hanya diam memandang ayahnya dengan tatapan sedih. "Baiklah, ayah. Jika ayah ingin melihat Ethan menikah, Ethan akan menikah hari ini," kata Ethan. Ethan segera beranjak dan menyalami tangan ayahnya sebelum keluar. "Bunda, gimana? Ethan sama sekali tak mengenal perempuan manapun di sini," kata Ethan. "Bunda juga tidak tahu, Nak. Bunda bingung," kata bundanya. "Pergi dan bawakan menantu untuk ayahmu," pinta bundanya. Ethan mengangguk pasrah dengan permintaan ayahnya yang menurutnya sangat aneh. Ethan keluar dan melihat adik dari ayahnya bersama anaknya yang bernama Alin. "Ethan, kamu mau kemana?" tanya tantenya.
Mau keluar sebentar tante, jawab Ethan. Alin yang melihat Ethan memasang wajah dan bersikap centil di depan Ethan. Abang, Alin boleh ikut? Tanya Alin dengan nada bicara yang sengaja dibuat manja. Ethan menggeleng dan melepaskan tangan Alin yang berada di lengannya. Kamu masuk saja dengan mamamu, kata Ethan, membuat Alin cemberut. Ethan pergi dengan langkah panjang, meninggalkan Alin dan mamanya. Dari dulu Alin sangat ingin menjadi nyonya Ethan, tapi Ethan selalu menganggapnya hanya sepupu saja. Itu tidak lebih. Ethan juga sedikit tidak nyaman dengan adanya Alin karena sikap dan sifat Alin. Alin juga tahu mereka sepupu dan itu tidak mungkin untuk bersama, meski Alin adalah sepupu dari adik angkat ayahnya. Ethan duduk di taman sambil terus berpikir, siapa yang mau diajak menikah hari ini? Dan waktunya pun tidak banyak. Ethan tahu menikah bukanlah permainan yang akan ditinggalkan jika bosan. Ia ingin menikah satu kali dalam hidupnya, tapi hari ini ia harus menikah. Siapa yang mau menikah dengan orang yang baru saja bertemu? Mustahil jika baru saja bertemu mau diajak menikah. Ponselnya berdering, tapi ia mengabaikannya. Ia masih bingung harus bagaimana ini. Sekali lagi ponselnya berdering dan ia harus menjawabnya. Tertera nama Bunda di ponselnya. Halo, iya Bun, Ethan di jalan, akan segera datang. Katanya berbohong, padahal ia sekarang sedang duduk di taman, memikirkan siapa yang mau menikah dengannya. Ethan memasukkan lagi ponselnya ke dalam saku celananya. Ia baru saja tiba dari luar negeri beberapa jam yang lalu, setelah hampir 2 tahun meninggalkan Indonesia. Dan beberapa kali pulang untuk berkunjung itu saja. Dia sama sekali tidak mengenal perempuan di sini. Hari ini ia pulang karena mendapat kabar kalau ayahnya kritis di rumah sakit dan harus mencari pasangan untuk diajak menikah. Sungguh tidak masuk akal sama sekali. Apa iya dirinya harus menyewa perempuan untuk mau diajak menikah? Apa dirinya tega membohongi ayahnya? Ethan menggeleng. Ia tidak akan tega membohongi ayahnya. Cukup sekali ia mengecewakan ayahnya, dan tidak akan lagi ia mengecewakan ayahnya. Siapa saja perempuan yang aku temui hari ini, aku akan menikahinya, apapun syaratnya, batin Ethan. Woi! Teriak seseorang membuat Ethan mencari sumber suara. ODGJ, kembalikan tas aku! Teriaknya. Gadis itu terus mengejar ODGJ tersebut. Ethan hanya melihat keberanian gadis itu dengan mengejar ODGJ itu. Astaga, gak capek apa? Ini nafas sudah di tenggorokan rasanya, gerutu gadis itu. Hei, berhenti! Tunggu! Teriaknya lagi. ODGJ itu berhenti dan melihat ke arah gadis itu. Akhirnya berhenti juga, gumamnya, sambil menumpukan kedua tangan pada lututnya untuk mengambil nafas. Gadis itu berjalan pelan. Lo mau tas gue kan? Tanya gadis itu. ODGJ itu melihat ke arah tangannya yang memegang tas. Iya, tas itu, kata gadis itu lagi. Kemudian ODGJ itu mengangguk. Oke, kamu mau tas itu, aku kasih. Tapi aku butuh isinya, kata gadis itu. Ethan hanya melihat dan mendengarkan sambil sedikit menahan geli di hatinya. Masa iya ODGJ diajak negosiasi? ODGJ itu menyodorkan tasnya. Gadis itu segera mengambilnya dan mengeluarkan semua isinya. Ethan semakin tergelitik saat gadis itu mengembalikan tas ke ODGJ.
Yang ODGJ dia apa orang itu ya? Kenapa nggak dibawa lari? Justru dikembalikan. Guam Ethan geli. Ethan terus memperhatikan gadis itu. Kesusahan membawa bukunya dan beberapa kali terjatuh. Astaga, kenapa aku sekali? Kenapa nggak aku bawa lari tadi? Gerutunya. Gadis itu terus menggerutu karena keapesannya hari ini. Dari telat kuliah, tadi pagi dimarah-marah ibu kos. Astaga, jatuh lagi, kesalnya pada dirinya sendiri. Sekali lagi ia harus berjongkok untuk mengambil buku-bukunya. Nona, panggil seseorang, membuat gadis itu mendongak. Ya, tanyanya, sambil terus mengambil buku-buku yang terjatuh. Ada yang bisa saya bantu? Tanya gadis itu sambil berdiri. Menikahlah denganku. Kira-kira mau gak ya gadis itu menikah dengan Ethan? Penasaran? Yuk, tunggu kelanjutannya di bab kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum.